Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, mari kita dengan tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah karena begitu banyaknya nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kemudian mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang diingatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, kata Allah, sungguh akan kutambah nikmatku buat kalian. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang diingatkan Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, kafir kepada Allah, maka azab Allah sangatlah dahsyat. Saudaraku seiman rahimakumullah, barangkali kita pernah mendapatkan pertanyaan atau langsung mendapat pertanyaan atau mendengar orang bertanya, kenapa ya orang itu rajin sholat, malah sholat berjamaah, ditambah sholat duha. Dia rajin puasa, bukan hanya Ramadan, tapi puasa sunat pun dia lakukan. Dan sudah haji, mungkin umrohnya tidak terhitung, tapi kelakuannya, lidahnya, ya, cara dia bermuamalah, berhubungan dengan manusia, sungguh sangat mengerikan. Jadi bisa jadi kita semua ini pernah mendapatkan pertanyaan atau pernah mendengar orang bertanya seperti itu. Mudah-mudahan surat ke-49 Al-Hujurat ayat 14, silakan nanti lihat tafsirnya, dihubungkan dengan surat At-Taubah 97. Di sini ada jawaban, sekaligus mengevaluasi diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Al-ayat. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Amanah. Orang Badui itu orang pinggir-pinggir, suku Badui.
orang Arab Badui. Dia berkata, kami telah beriman. Allah langsung memerintahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada orang itu. Qul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum pernah beriman. Di sini dipakai kata, ya, kalimatnya fi'il mudhari atau fi'il 5 dimasuki oleh huruf jazam lam, artinya belum pernah beriman. Jadi dia mengatakan kami telah beriman, tapi Allah mengatakan lewat Rasulnya Muhammad SAW, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, yang pantas kamu katakan adalah kami telah Islam. Kenapa Allah katakan dia belum beriman? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam qalbumu, hatimu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka definisi iman itu diambil oleh para alim adalah tasdiqun bil qalbi. Jadi apa itu iman? Yaitu dibenarkan oleh hati. Wa iqraru bil lisan, dibuktikan iman yang sudah sampai ke hati itu nampak pada ucapan, pada perkataan. Wa amalun bil jawarih, kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Jadi kalau iman itu dibenarkan oleh hati, harus nampak pada ucapan dan perbuatan. Jadi orang Arab Badui yang mengaku beriman tadi, tapi Allah mengatakan kamu belum beriman, disebabkan iman belum masuk ke dalam hatimu, tapi kamu sudah Islam. Ya, nah itulah dia tadi. Dia sholat. Dan sholat orang ini itu bukan saja yang wajib, tapi yang sunat-sunat pun dia lakukan. Tahajudnya, duhanya. Puasa bukan saja di bulan Ramadan, tapi yang sunat-sunatnya dia lakukan. Bacaan Quran dia baca. Ya. Nah, orang yang seperti ini, orang kalau dia rajin sholat, puasa iya, haji iya, ya, baca Quran iya, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya, maka dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 97, Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqo. Nah ini dia, orang Arab Badui itu kata Allah, kekufuran dan kemunafikannya sangat, ya. Jadi sangat kafir dan sangat munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, orang inilah di mana Nabi pernah bertanya kepada sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut? Muflis. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami tadi punya harta, kemudian ludes hartanya semua. Kata Nabi, bukan. Yang bangkrut kata Nabi adalah orang yang nanti di mahsyar menghadap kepada Allah dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah lain, kemudian ditimbang pahalanya itu, dapat pahala dia. Dari sisi pahala sholat, puasa, hajinya itu masuk surga.
Setiap dia ingin melangkah menuju surga, ada saja orang yang memanggilnya. Nah ini dia. Ada yang memanggilnya persoalan harta di dunia. Dia pernah mengambil harta orang. Kalau dia pedagang, orang beli sekilo dikasihnya umpamanya 6 on. Nah ini contohnya. Dia rajin sholat, puasa, sunat, tahajud, macam-macam. Berarti 2 on dikorupsinya. Ya. Jadi dia menipu pembeli. Nah itu juga masing-masing datang loh. Jadi kalau dia 30 tahun berdagang, 40 tahun berdagang, dapat uang sekian M dari menipu, nah orang-orang itu masing-masing besok akan manggil dia itu. Hai pulang, tunggu. Aku dulu pernah belanja dengan kamu, kamu tipu ini. Sekarang selesaikan. Itu masalah harta. Ada lagi masalah pertumpahan darah. Dia pernah membunuh atau menyuruh membunuh lewat sihir umpamanya dan lain sebagainya, dan belum diselesaikan. Dia belum minta maaf. Kenapa? Karena hubungan dengan manusia, kalau kita melakukan kejahatan, itu dosanya 2. Pertama, melanggar aturan Allah. Yang kedua, dosa kepada yang bersangkutan. Allah tidak mengampuni dosa yang hubungannya hablum minannas sebelum kita minta maaf, menyelesaikan atau dimaafkannya. Jadi kita minta maaf, kita selesaikan, atau kita tidak maaf tapi sudah maafkan, ya udah. Nah ini dia. Ini orang yang ciri-cirinya sholat rajin, puasa rajin, malah puasa sunat, sholat sunat, haji dan lain sebagainya ibadah, tapi iman belum masuk ke dalam kalbunya. Apa tandanya? Dalam hidupnya banyak melanggar aturan Allah. Ini hati-hati. Ya. Jadi hubungan dengan manusia yang rusak, maka besok ditagih. Melangkah masih banyak yang menagih. Dalam hadis itu dijelaskan habis seluruh pahala ibadahnya tadi, tapi yang menagih masih banyak. Urusan harta, urusan pertumpahan darah, urusan fitnah, urusan riba, banyak. Hablum minan nasnya rusak. Maka akhirnya apa? Maka orang yang menagih ini, karena di sana tak ada lagi modal untuk bayar, ditengok apa dia punya dosa enggak? Yang menagih ini punya, maka dosanya dikasihkan kepada orang yang tadi menghadap Allah dengan pahala ibadah, tapi pada gilirannya jadi orang bangkrut. Nanti disebabkan di dunia dia beribadah bukan karena iman masuk ke kalbunya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tersebut dicampakkan ke neraka. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, begitu juga pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang berurusan dengan masalah manusia. Selama dia melakukan kezaliman kepada manusia, nanti walaupun dia sholat haji, ya, puasa sunat, zikir, tapi akhirnya dia dikhawatirkan menjadi orang yang bangkrut nanti. Saudaraku seiman rahimakumullah, surat ke-49 Al-Hujurat. Orang yang mengaku beriman, tapi Allah katakan belum, kamu tidak pernah beriman. Karena iman belum masuk ke kalbumu. Kamu baru bisa disebut Islam karena kamu sholat, bersyahadat, puasa, haji. Nah, dikhawatirkan orang yang seperti ini, kalau tidak diselesaikan hablum minannasnya, karena sholatnya tidak berbuah akhlakul karimah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita tengok ajaran Islam itu
antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan. Ada hubungan antara iman dengan Islam. Bukankah yang dipanggil untuk sholat orang beriman? Kemudian buah dari sholat itu adalah diantaranya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, orang yang seperti ini, inilah sholatnya yang tidak berbuah. Dikhawatirkan dia nanti di mahsyar termasuk orang yang bangkrut. Dan itu dijelaskan Nabi ya kepada sahabatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mari saya sebagai penyampai untuk kita semua sebagai saudaraku seiman, apakah iman kita itu sudah sampai ke kalbu kita sehingga yang mendorong kita untuk sholat, mendorong kita untuk puasa, mendorong kita untuk haji dan ibadah lain, itu adalah iman. Kemudian iman itu, ibadah kita itu berbuah enggak? Buahnya apa? Akhlakul karimah. Mudah-mudahan kalau ini kita terapkan, kita termasuk orang yang bukan kelompok bangkrut, tapi termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung.